Di depanku berdiri seseorang yang barangkali ku kenalinya. Mungkin juga tidak. Aku tidak tahu siapa namanya. Perwatakannya sederhana dan ia tidak membawa apa-apa. Matanya juga hanya dua, dengan sorot yang biasa saja. Bahkan dia tersenyum manis dan mengatakan, "Apa kabar?" Tapi aku cemas. Aku merasa ada bahaya. Dalam ketenangan yang merambat perlahan-lahan, hendak menjangkau leherku. Aku merasa terpepet ke sudut. Dan dengan sopan kemudian akhirnya nanti, dengan lembut akan diminta untuk menyerah. Aku tidak siap untuk menyerah. Tidak siap. Karena aku masih perlu untuk menunjukkan kalau diberi kesempatan yang lebih lama, mungkin aku sanggup untuk bekerja lebih baik. Termasuk memperbaiki kekeliruanku di masa lalu. Tapi sayang, waktu tidak menunggu. Orang itu bertambah dekat. Akhirnya aku terpaksa membela sebelum diserang. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku takut. Dan di sini hanya ada sebuah kursi. Kursiku terpaksa kuangkat dan aku lempar. Kena tepat, mukanya langsung terluka. Darah menetes dari dahi, masuk ke dalam mata. Mata itu terpejam, lalu darah tergelincir ke pipi, bercampur dengan air mata. Tetapi langkahnya tetap diayunkan kepadaku. "Tolong, jangan mendekat, aku takut. Aku gapai telepon untuk memanggil polisi. Tapi orang yang dalam telepon itu terus berbicara. Dengan dongkol telepon itu kulempar ke mukanya. Tepat mengenai hidung orang itu. Hidung itu luka, darah menetes dari hidung ke dalam mulutnya. Mulut itu bergerak lalu dia meludah. Dahak yang kena. Aku mundur, aku merapat ke tembok. Dia mulai mendesak. Aku bersimput di sudut. Sekarang aku mencoba menendang, memukul, melawannya. Sesudah itu aku menggigit. Aku kalah, aku mengamuk, aku tak melihat apa-apa. Orang itu sudah terlalu dekat, baunya terasa, tubuhnya menyentuhku. Aku dilandanya. Tidak. Aku gepeng, aku juga meronta. Tapi tak berdaya, tak ada gunanya. Aku coba lagi. Tolong, pergi, menjauh dariku. Tapi suaraku sudah habis. Tenagaku terkuras. Akhirnya orang itu masuk ke dalam tubuhku. Ia masuk ke jantungku. Ia masuk ke kepalaku. Sakit. Ia masuk ke perutku. Ia mengalir ke seluruh tubuhku. Ia menusuk ke dalam sanubariku. Ia menjari sukmaku. Oh tidak. Lalu tiba-tiba
saja aku merasa sebenarnya iya aku kenal betul. Orang itu ku kenal. Ia mengingatkanku akan masa mudaku. Lalu aku yakin benar bahwa orang itu adalah aku sendiri di masa yang masih muda. Setelah aku yakin bahwa aku sebenarnya sedang menghadapi diriku sendiri, aku keluar lagi. Aku keluar lagi. Tapi sekarang aku melihat orang itu menjauh. Hanya punggungnya yang bidang yang nampak. Kepalanya menatap ke arah depan. Aku tak lagi dapat menatap matanya yang polos. Senyumnya yang sumereh dan air mukanya yang menjernih. Aku merasa seperti ditinggalkan. Kembali kepada aku. Tapi orang itu tak kembali. Ia berjalan terus ke sana dengan langkah yang tetap. Aku telah kehilangan seorang kawan yang tadinya aku kira musuh. Tapi tangis ini tak bisa menghiburku. Ternyata orang itu sudah lewat. Aku hanya bisa termenung dan mendengarkan suara lonceng gereja. Dan kini aku yakin bahwa satu generasi telah melewati.